Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan saya ingin sampaikan salam sehat buat kita semua. Hari ini kita akan teruskan hidup hati kita, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan saya ingin membawakan tema badai pasti berlalu. Tapi badai pandemi ini kok belum berlalu-berlalu ya Bu? Udah mau 1 tahun. Dulu pandemi ini virus corona masuk di Indonesia bulan Maret, saya ingat.
Sekarang udah bulan Februari, bulan depan pas 1 tahun. Kok belum berlalu-berlalu ya? Nah, kita akan menyimak bersama-sama kebenaran firman Tuhan ya. Dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi dalam menyingkapi kehidupan ini, kita jangan khawatir menghadapi hari esok. Bahkan tahun 2021 ini kita pikir, aduh gimana ya, pandemi udah berlalu nggak nanti 2021 ini. Kalau dilihat situasinya kayaknya belum tentu loh. Nah, kalau kita pengen cepat berakhir, ya kita harus disiplin untuk melakukan protokol kesehatan, mendukung sepenuh hati program pemerintah dengan 3M. Ada lagi yang udah bilang 6M. Wah, itu udah luar biasa. Jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. Hindari kerumunan. Nah, itu nambah lagi. Terus apa lagi? Kalau nggak terlalu penting, jangan pergi. Kita pergi itu hanya urusan makanan dan minuman. Tapi kalau nggak terlalu penting, janganlah. Jangan kumpul-kumpul acara-acara ulang tahunan. Saya aja ulang tahun nggak dirayain rame-rame, cukup suami, istri, anak berdoa, makan bareng ya sudah. Itu pun walaupun satu keluarga inti tetap jaga jarak. Nah, ini yang perlu kita lakukan supaya badai pandemi ini segera berlalu di negara kita ini. Jangan dulu pikir dunia lah. Kalaupun negara itu skop besar, nah kita mau segera berlalu di Jawa Barat, lalu persempit lagi segera berlalu di Kota Bandung. Nah, yang perlu kita lakukan supaya badai segera berlalu, badai pandemi ini segera berlalu dalam kehidupan kita di tengah kota kita disiplin, catat dan garis bawahi, disiplin melakukan minimal 3M, jaga jarak, pakai masker, lalu sering cuci tangan. Nah, itu untuk kebaikan kita. Kita berdoa, Tuhan tolong, lalu kita usir iblisnya, tapi kita sendiri nggak disiplin untuk melakukan 3M itu. Bukannya Tuhan gak dengar doa kita. Jadi kenapa belum terputus pandemi ini? Karena SDM-nya, orang-orangnya belum disiplin 100% dalam melakukan 3M, program pemerintah, peraturan pemerintah, supaya segera putus penularan COVID-19. Hari ini ketika kita dengar, kita mau komitmen. Nggak enak rasanya. Kangen sama saudara, nggak bisa ketemu. Solusinya gimana? Ya, marilah kita gunakan teknologi yang canggih. Bisa video call, lewat online. Kangen-kangenannya bisa terpenuhi. Jangan paksakan diri untuk ketemuan. Kita sehat-sehat ini kok Bu, marilah kita ketemuan, gak apa-apa. Lalu pas ketemuan lagi cipika-cipiki. Gimana pandemi ini mau berakhir? Teman saya baru-baru ini katakan ada 2 orang klaster penularan ada dalam keluarga. Ketika kapan? Yang satu lagi pas lamaran, yang satu pas pernikahan. Lalu gimana dong, masa nggak bisa lamaran, nggak bisa pernikahan? Bisa, tapi kita disiplin melakukan protokol kesehatan.
Nah, ini yang perlu kita lakukan sehingga badai pandemi ini segera berlalu. Bagaimana dengan badai kehidupan yang kita alami dalam keluarga? Di tengah-tengah badai pandemi ini banyak keluarga yang kacau, banyak keluarga pasangan-pasangan yang mau cerai. Kenapa? Yang tadinya punya kerjaan di luar masing-masing, suami istri tiba-tiba harus diam di rumah. Jadi aslinya 100% muncul. Nah, jadi terjadi masalah yang baru yang gak tahan. Ada lagi yang saya dengar cerai, istrinya biasa diajak happy jalan-jalan karena punya uang, jalan-jalan sampai ke luar negeri. Sekarang gara-gara pandemi pemerintah larang untuk ke luar negeri, kemudian harus diem di rumah dan dia harus melayani suaminya untuk masak makanannya semuanya, dan dia harus melakukan pekerjaannya yang di rumah. Nggak tahan, akhirnya minta cerai. Nah, ini nggak benar. Supaya badai segera berlalu, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan bagian kita sebagai manusia, kita lakukan untuk mendukung program pemerintah, mengikuti secara disiplin protokol kesehatan. Dan saya yakin badai pandemi ini segera berlalu kalau ketika kita semua disiplin. Makanya kita perlu berdoa mulai dari diri kita. Tuhan, tolong supaya saya disiplin, supaya keluarga saya disiplin mengikuti protokol kesehatan, lalu supaya jemaat disiplin mengikuti protokol kesehatan, supaya masyarakat RT RW saya disiplin, supaya kota Bandung, masyarakat kota Bandung disiplin mengikuti protokol kesehatan. Pasti badai pandemi segera berlalu. Badai masalah yang terjadi dalam keluarga gimana? Kita berdoa, serahkan semua masalah persoalan yang kita hadapi. Hindari keegoisan. Berserah kepada Tuhan. Kita serahkan pasangan kita serahkan saudara kita serahkan anak kita kepada Tuhan. Orang tua kita kepada Tuhan. Menantu mertua kepada Tuhan. Lalu kita datang, lakukan bagian kita masing-masing di hadapan Tuhan. Tanpa menuntut orang lain. Untuk mulai berubah dari diri sendiri. Bukan menuntut orang lain berubah duluan, tapi mulai dari diri sendiri untuk berubah duluan, sehingga badai dalam keluarga segera berlalu. Caranya gimana, Bu? Minta kekuatan dari Roh Kudus untuk menolong kita di hadapan Tuhan. Karena dalam menjalani kehidupan ini ada masa bahagia, ada masa sulit, masa sukar, tekanan, pencobaan yang datang silih berganti, yang merupakan badai kehidupan yang kita harus jalani. Nggak bisa kita cuma memilih yang bahagia, yang happy-happy, yang enak-enak. Kita harus menerima dan menjalani kehidupan ini dengan masalah yang silih berganti. Ketika kita di masa yang sulit, di masa tekanan, bisa enggak kita diberikan kekuatan kebenangan? Kalau kita memilih datang kepada Tuhan Yesus, ini saya Tuhan, saya enggak sanggup, tolong saya, beri saya kekuatan. Kuasa Yesus yang hebat, dahsyat, perkasa itu dilimpahkan bagi kita sehingga kita kuat dan menang dalam menghadapi badai kehidupan. Mau tekanan seberat apapun, masalah yang sesulit apapun, bersama Yesus saya dan saudara pasti bisa.
Apa yang harus kita lakukan selama badai berlangsung? Nah, ini yang penting. Apa yang kita harus lakukan selama badai berlangsung? Yang pertama, Yohanes 6 ayat 20. Tetapi ia berkata, ia yaitu Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ketika murid-murid mengalami badai di tengah pantai, di tengah danau, semua ketakutan, Tuhan Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Dengan kata lain, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas badai kehidupan yang terjadi. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas masalah persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Dia. Minta hikmat, minta kekuatan, mohon pertolongan daripadanya. Kita pasti bisa melewati semuanya itu. Karena masalah persoalan seberat apapun, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, Dia memberikan kekuatan kemenangan bagi kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan selama badai berlangsung? Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi poin 2 ini yang sesuai dengan 1 Tesalonika 3 ayat 3, dalam menghadapi masalah jangan sampai kita goyah. Jangan sampai goyang imannya. Tapi kita harus berdiri teguh. Iman kita, dasarnya, fondasinya, iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sadar bahwa kesusahan yang Tuhan izinkan kita alami ini menjadi bagian dalam hidup kita dalam mengikuti Tuhan. Lewat kesusahan hidup, lewat masalah persoalan yang Tuhan izinkan kita alami, Tuhan sedang melatih kita untuk cakap menanggung, untuk supaya kita kuat dan menang. Bersama Yesus, saya dan saudara pasti bisa. Yang ketiga, dalam 2 Tesalonika 1 ayat 2 dikatakan, demikianlah firman Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Artinya saudara, kita harus yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita ketika kita menghadapi masalah, menyertai kita pada saat kita menghadapi badai kehidupan. Kalau Tuhan yang menyertai kita, Dia akan memberikan kekuatan kemenangan. Kalau Tuhan yang menyertai kita, Dia akan berkati apa yang kita perbuat. Dia buat kita berhasil. Dia buat kita melewati badai dan tampil sebagai pemenang. Oleh karena kasih karunia damai sejahtera, hikmat Dia berikan kepada kita. Lalu yang keempat, apa yang kita harus lakukan ketika badai berlalu? Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang keempat, dalam menghadapi badai kehidupan, kita harus yakin dan kita tahu, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja.
Allah Bapa kita turut bekerja bersama-sama dengan kita dalam segala hal, termasuk dalam kesesakan, termasuk dalam badai. Dan dari kesesakan Dia mengubahnya menjadi kebaikan. Dari hal yang gak enak, hal yang buruk dirubah jadi baik. Yang gak enak jadi enak. Karena kenapa? Karena Allah turut bekerja. Kita gak dibiarkan sendirian, tapi Dia turut bekerja. Mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita. Kita orang percaya yang mengasihi Dia, mengasihi Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu, pastikan bahwa dalam hidup Anda mengasihi Yesus. Tandanya Anda mengasihi Dia, Anda menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Anda menyediakan waktu untuk membaca surat cintanya. Kan katanya mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, kita harus ada waktu untuk berbicara, untuk bersekutu. Suami istri untuk hidup harmonis harus ada waktu. Waktu bersekutu, waktu bercakap-cakap, waktu share, berbagi suka duka, komunikasinya lancar, saling mengasihi, saling menghormati. Karena saling mengasihi itu ada tindakannya, bukan hanya berteori. Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang berikut, dalam menghadapi badai kehidupan, kesesakan, tekanan, jangan tawar hati supaya kita tidak menjadi lemah. Dalam firman Tuhan Amsal 24 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, pastikan dalam menghadapi atau melewati badai, kita jangan sampai tawar hati, supaya jangan kita menjadi lemah. Tapi kita datang kepada Dia. Iman kita kuat, teguh. Dasarnya berharap kepada Tuhan Yesus. Pegang janji firman Tuhan saat menghadapi badai kehidupan. Bersama Tuhan Yesus kita pasti menang. Ingat, pegang janji firman Tuhan. Jangan melihat situasi yang gampang, yang mudah membuat kita goyah, yang mudah membuat kita stres, membuat kita tawar hati, membuat kita lemah. Itu situasi gampang sekali mempengaruhi kita. Tapi supaya kita yang menguasai situasi itu, pegang janji firman Tuhan. Jangan dengar kata orang bikin kita pusing. Tapi dengar kata firman Tuhan, maka kita pasti kuat. Kita punya pengharapan di dalam Yesus. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 saya akan baca bersama-sama dengan saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu kekuatan dan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini yang perlu kita pegang Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, kita ingat badai pasti berlalu. Ketika kita tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang Tuhan izinkan kita alami biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Dan pada saat kita melaluinya, menghadapinya,
Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan kekuatan dan jalan keluar, sehingga kita semua dapat menanggungnya, diberikan kekuatan kemenangan. Wow, luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang berjanji, dan Dia selalu menepati janjinya ketika kita meresponi janji firman Tuhan dengan hal-hal yang benar, dengan sikap hati yang benar. Maka firman Tuhan yang kita baca itu ya dan amin dalam hidup kita. Tuhan berjanji pencobaan yang kita alami biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Lalu janji Tuhan ini yang berikut masih dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, bukan jalan buntu, jalan keluar. Dan yang ketiga, Tuhan berjanji pada saat kita menghadapi masalah, persoalan atau pencobaan atau tekanan hidup, Tuhan memberikan kita kekuatan dan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Bukan aduh ibu saya udah gak kuat. Ya siapa manusia yang kuat? Gak ada, kalau berdasarkan kekuatan sendiri. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dan pegang janji firman Tuhan, responi firman Tuhan, Tuhan berjanji memberikan supaya kita dapat menanggungnya. Dengan kata lain, kekuatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita karena kita percaya kuasa Yesus dahsyat dan ajaib dilimpahkan kepada kita. Dalam Efesus 1 ayat 19 dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita orang percaya. Jadi hebat kuasa Yesus dalam diri kita orang percaya ketika kita meresponi kebenaran firman Tuhan, ketika kita meresponi janji firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Kami percaya bahwa badai kehidupan dalam hidup kami yang Engkau izinkan kami lalui, yang Engkau izinkan kami lewati, segera berlalu. Karena kami tahu kebenaran firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir. Ketika kami menghadapi masalah persoalan, Engkau berkata jangan takut. Aku ini jangan takut karena kami percaya Engkau Tuhan atas masalah dan persoalan atas hidup kami. Kalau Engkau Tuhan dalam hidup kami, Engkau pasti menolong kami melewatinya dalam nama Yesus. Dan kami tidak perlu goyah atau goyang iman kami, tapi kami boleh teguh berdiri di hadapan-Mu oleh karena kami punya Tuhan Yesus yang gagah perkasa, yang senantiasa siap menolong kami. Dan kami yakin dan percaya kasih karunia-Mu, sukacita damai sejahtera Engkau berikan bagi kami ketika kami melewati badai kehidupan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya ketika kami pegang janji firman-Mu, apapun masalah persoalan yang kami hadapi, kami percaya Engkau memberikan kekuatan dan jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, untuk kuasa Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami, yang memberikan kekuatan dan kemenangan, yang menuntun hidup kami, untuk kami melewati badai kehidupan ini, sehingga badai kehidupan ini kami boleh lalui bersama dengan Engkau, dan Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Bersama Tuhan Yesus kami pasti bisa. Terima kasih Bapa. Mampukan seluruh umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini, dan mereka diberikan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita, meneguhkan kita, bahkan mengokohkan kita. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu
yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati pelayananmu. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan, bahkan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua. Semua orang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.